Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mempelajari sejarah, yaitu membahas Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Awalnya itu berinteraksi antara pendudukan Indonesia dengan Jepang, pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Setelah meletusnya perang Pasifik, Asia Pasifik diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Keesokan harinya, yakni tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda mengumumkan perang kepada Jepang sehingga berkobarlah perang Asia Pasifik. Jepang yang sebelumnya telah menyerbu Cina 1937 dan Indochina dengan gerak cepat melanjutkan serangan ke sasaran berikutnya, yaitu menguasai Burma, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda Indonesia. Untuk menghadapi agresi dan ofensif militer Jepang, pihak sekutu membentuk pasukan gabungan dalam komando ABD ACOM, American British Dutch and Australia Command, atau gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia di bawah pimpinan Letnan Jenderal Thornton yang juga menjabat Panglima Tentara Hindia Belanda Tamil. Di Indonesia, Jepang memperoleh kemajuan yang sangat pesat diawali dengan menguasai Tarakan. Selanjutnya Jepang menguasai Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Batavia, Jakarta, Bogor, seterusnya sampai ke Subang, terakhir sampai ke Kalijati. Dalam waktu yang singkat, Indonesia telah jatuh ke tangan Jepang. Penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Thornton selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Mamura pada tanggal 8 Maret 1952 di Kalijati menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh kekuasaan kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang merupakan pemerintahan sipil, maka zaman Jepang merupakan pemerintahan militer. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi atas 3 wilayah kekuasaan sebagai berikut. Tentara ke-16 Angkatan Darat memerintah atas wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Tentara ke-25 Angkatan Darat memerintah atas wilayah Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Armada Selatan 2 Angkatan Laut memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, dan Papua berpusat di Makassar. Tanggapan para tokoh nasionalis. Masuknya tentara Jepang di Indonesia pada awalnya mendapat sambutan baik dari penduduk setempat. Tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti R. Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia melakukan kerjasama dengan pihak pendudukan Jepang. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kerjasama itu adalah sebagai berikut. 1. Atau A. Kebangkitan bangsa-bangsa timur. Orang timur memandang kemenangan Jepang sebagai suatu kemenangan Asia atas Eropa. Hal ini terpengaruh propaganda Jepang, yakni pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Yang B atau 2 adalah ramalan Jayabaya yang hidup di kalangan rakyat bahwa akan datang orang-orang KT Jepang yang akan menguasai Indonesia selama seumur jagung dan sudahnya kemerdekaan akan dicapai. Sikap keras pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda menolak Petisi Sutarjo 1936 dan juga menolak uluran tangan GAPI dengan slogan Indonesia berparlemen 1939. Itulah semua meyakinkan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa dari pihak kolonial Belanda tidak dapat diharapkan apa-apa yang menyangkut kemerdekaan. Sebaliknya,
dari pihak Jepang sejak semula telah berbicara mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa Asia. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, kaum nasionalis selalu ditekan. Sebaliknya, pada zaman pendudukan Jepang, golongan nasionalis diajak bekerja sama. Itulah sebabnya jika zaman Hindia Belanda sebagai besar tokoh nasionalis mengalami sikap non-kooperatif, maka pada zaman pendudukan Jepang sebagian besar mengambil sikap kooperatif. Begitulah materi yang sampaikan sebagai bahan untuk pembelajaran. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.